Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu salam semoga disampaikan kepada kita Rasulullah Muhammad SAW berhal dan kita selalu berselawat kepada beliau amin ya Allah. Ibu hadirin berhadirat, ini kita buka kitab Al-Rabbani karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa kata beliau, wahai muridku, bentangkanlah jaring-jaring doa. Syekh Al-Jailani, bentangkanlah jaring-jaring doa. Tapi suruh kita berdoa. Wahai muridku, bentangkanlah jaring-jaring doa, kembalilah kepada ridhonya. Tapi ingat, jangan berdoa dengan lisan saja. Kata beliau, silakan kau berdoa, tidaklah berdoa. Ulangi asyhadu lakum, berdoa yang saya akan beri doa. Doanya cuma dengan lisan. Lisan berdoa, qalbu baru dia sebagai zahir dan itu yang didai oleh Allah. Mulut kau berkata A, hatiku berkata A. Engkau tidak, tapi kau tak ingat sama aku. Maka kata Imam An-Nawawi menyebut dan mengingat yang paling terafdol. Menyebut dan mengingat yang paling terafdol. Apa yang kita sebut? La ilaha, baru ingat. Yang disebut la ilaha illallah dan kita ingat Allah. Karena hakikat la ilaha illallah itu adalah Allah. Kita tidak bisa lepas daripada la ilaha illallah sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Wahai muridku, bentangkanlah jaring-jaring doa, kembalilah kepada ridhonya. Tetapi ingat, jangan berdoa dengan lisan saja, sedangkan hatimu berpaling munafik. Tak apa-apa kalau dikasih Allah kita susah, tak ada masalah. Memang kita menjalani itu senang kita, jangan kita lantang. Karena itu kesenangan itu adalah titipan Allah. Berjalanlah engkau di atas muka bumi ini dengan Allah, dengan Allah, jangan dengan yang lain. Selain yang lain, selain aku tak ada, karena aku yang ada. Aku yang punya dunia, aku juga yang punya akhirat. Susah berkau, kasih makan. Susah kau, tapi kau ingat pada senang engkau, itu lupa akan aku. Manusia akan mengingat apa-apa yang telah dikerjakannya di dunia, baik kebaikan atau keburukan, dan di sana tidak berguna lagi penyesalan
penyesalan. Dan di sana, di mana di sana? Akhirat. Apa kau sesali? Yang bisa kau sesali waktu kau terbaring di rumah sakit, terbaring kau di rumah. Hayya 'alas shalah. Mari sholat, kata Allah. Tak bisa kau berarti. Disitulah ada matamu beriman. Kau menyesal. Dulu kau sehat, kau tak mau. Waktu kau gagal, kau tak mau mendatangi majelis-majelis zikir, kau abaikan. Kau dulukan duniamu, karena dunia itu punya aku. Kau sibukkan dirimu, tapi kau bukan sibuk dengan aku. Besar. Ada dengan harta benda. Karena yang itu beriman dan takwa kepada Allah. Sedangkan hatimu berpaling pada hari kiamat, manusia akan mengingat apa-apa yang telah dikerjakannya di dunia, baik kebaikan atau keburukan. Kalau baik yang kau buat, maka itulah yang kau ingat. Banyak-banyak berbuat baik. Walaupun hanya sekedar memberikan kucing makan, manusia akan mengingat apa-apa yang telah dikerjakannya di dunia, baik kebaikan ataupun keburukan. Dan di sana tidak berguna lagi penyesalan. Ingat dan sadar di hari itu tidak lagi bermanfaat pada amalnya. Seperti tidak bermanfaatnya ingatan kita. Ingatan kita proses menanam benih, sementara orang lain sudah waktunya memanen. Rasulullah SAW bersabda, dunia merupakan ladang bagi akhirat. Dunia, kata Rasulullah, dunia merupakan ladang bagi akhirat. Bisakah dunia dengan akhirat? Tidak. Dunia dengan akhirat tidak bisa. Kalau orang tak paham, dunia itu ialah akhirat-akhiratlah. Kalau memang dunia saja, akhirat-akhirat saja, bagaimana kau mengambil akhirat itu di dunia? Di mana kau ambil akhirat? Dunia. Mana akhirat? Tak berpisah dunia dengan akhirat. Tasawuf memang mesti begini kajinya. Dunia merupakan ladang bagi akhirat. Barang siapa menanam kebaikan, maka akan memanen kebahagiaan. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memanen penyesalan. Nah, buatlah, kan enggak tahu. Nak buat kau buatlah. Nak baik kau buat. Surga itu menjadikan, neraka itu menjadikan. Pilih sekali. Aku cuma menjadikan saja. Kalau kau pilih yang A, maka kau masuk dalam surga. Kalau kau pilih yang B, kau akan masuk neraka. Kau sendiri yang memasukkan dirimu, bukan aku. Aku kasih pada kau. Aku kasih sama dia, kau hambaku. Aku nyatakan diriku itu melalui kau. Adanya aku ini karena adanya engkau. Adanya engkau itu menyatakan adanya aku. Awas. Pandanglah diri itu. Kalau tidak bertanya bisa. Tak kemana-mana kamu berkaji. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Maunya masuk kuping kanan, senyap kan nulis itu. Renungkan.
Jadi apapun yang dibuat oleh Allah di dunia kita terima aja. Kita mesti reda. Walaupun memang ada rasa hati kita itu tak mampu, tapi begitulah memang ujian yang diberikan oleh Allah. Dunia merupakan ladang bagi akhirat. Barang siapa menanam kebaikan, maka akan memanen kebahagiaan. Senanglah dia besok dalam kubur. Senanglah besok. Tak ada yang mengganggu dia. Apa kata Allah? Tidurlah engkau. Tidurlah engkau. Bagaikan tidur orang yang pengantin baru. Tidur. Tidur. Kita tidur itu ada yang menjagai? Ada. Nanti bangun kita udah lantas. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memanen penyesalan. Misal, kalau kita pandang hadis Imam Bukhari dalam kitab Mutiara Al-Solihin, Sahih Bukhari Muslim, hadis Sahih, dua perawi terdapat pada Imam Bukhari dan terdapat pada Imam Muslim. Barang siapa berjalan menuju ke majlis-majlis zikir, maka setiap langkah kakinya maka akan Allah angkatkan satu derajat dan Allah hapuskan dosa-dosa. Maka hukum mengaji itu mendapat dan itu tidak wajib. Kalaulah hukum mendapat dan mengaji itu wajib, beryakin apa yang sambil guru itu dapat. Tapi tidak ada hubungan Allah wajib, karena Allah tahu dengan akal pikiran kita, beban kita. Cuma menuntutnya wajib, mendapatkannya harus. Duduk saja, duduk diam dengan ngantuk-ngantuk kita apa? Kantuk-kantuk pula yang menjadi asik bagi engkau. Walaupun cuma dapat sedikit tak apa-apa, yang penting kau dapat. Apabila kematian telah datang, maka Allah SWT akan datangnya hari di mana tidak berguna penyesalan. Waspadalah akan datangnya hari di mana tidak berguna penyesalan. Sakit mati, saking sakitnya tidak bisa lagi dilakukan. Selagi masih engkau rasa sakit, belum sakit, belum. Masih kau bilang, aduh sakit kali ini. Masih ada 4 bulan. Tapi apabila kau tak bisa mencatatkan dengan prinsiplah rasa sakit, tak bisa lagi. Coba perhatikan, maka sering-sering menjenguk orang sakit, tengok orang menghadapi seperti itu, saking sakitnya, berkejang semua, berkejang semua. Sama kau menghadapinya. Apa yang kau ingat, itulah yang akan diingat. Apa yang kau asiki, itulah yang akan datang. Tak lama kita hidup di dunia. Usahlah kita nak main. Lagi sempat dulu. Kalaupun ada perlu hanya perlu sedikit, ambilkan aja perlu sedikit. Besok-besok masih bisa kita datang. Sampaikan hatimu pada Tuhan yang telah menjadikan. Datang majelis-majelis orang-orang yang selalu berzikir punya kepada Allah, datang. Duduk saja di kursi. Akan kau akan mendapat rahmat.
Maka dalam Al-Quran surah Al-Araf 204, apabila Quran itu dibacakan maka hendaklah kamu lihat supaya kamu mendapat rahmat. Tak membaca saja pun kita mendapat rahmat. Tak berzikir kita la ilaha illallah, tapi kita duduk di dalam majlis zikir la ilaha illallah, kau dapat berkah. Kau dapat berkah. Wahai muridku, berjalanlah di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Niscaya engkau akan berbahagia. Wahai manusia, malulah terhadap Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Jangan lengah. Zaman kalian adalah zaman yang menjerumuskan, karena kita adalah umat akhir zaman. Zaman kita zaman yang menjerumuskan. La Nabi yang ba'da. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi penutup. Tak akan timbul satu orang Nabi. Yang ada hanya wali. Wali Allah. Kalian sibuk dengan mencari sesuatu yang belum tentu kalian makan. Sibuk kita mencari sesuatu, tapi belum tentu kan kita makan. Karena kita beranggap besok kita akan hidup. Dalam beramal, buang. Dalam bekerja, pakai itu. Itu kami kasih Allah akal. Dalam beramal, boleh. Anggaplah kita zikir dari akhir daripada kita hataman tadi, anggaplah itu terakhir. Tapi pas kita bekerja, jangan pasang itu. Cari dunia, tapi jangan kau masuk dalam hati. Pegang saja. Kau genggam saja. Dunia itu kau genggam. Genggam. Kalian sibuk dengan mencari sesuatu yang belum tentu kalian makan, berangan-angan hal yang belum engkau temukan. Orang mereka jangan berangan-angan. Buang. Buang. Temukan dan membangun bangunan yang belum, berangan-angan hal yang belum engkau temukan dan membangun bangunan yang belum tentu engkau tinggali. Buatlah sekedar. Adapun harta yang dititipkan oleh Allah, jangan terlalu mengutarakan engkau membuat bangunan. Sebagian itu kau berikanlah kepada fakir miskin. Apa yang terdapat pada fakir miskin? Fakir miskin itulah pengawal-pengawal Allah. Awas. Apabila kau abaikan fakir miskin, maka kau sudah mengabaikan Allah. Maka tidak boleh kita berbangga-bangga. Makan berlebih-lebihan itu tak bagus. Berikan pada yang lain. Ada ilmu, berikan pada yang lain. Sampaikanlah walaupun hanya sepotong ayat kata Rasulullah. Apa yang dapat Bapak Ibu dari sini, sampaikan kepada umat. Tapi yang rahasia tak usah. Rahasia-rahasia tak usah, karena mereka belum memiliki kaji seperti ini. Nanti kita disalah-salah. Tapi kalau orang yang cerdik, orang yang cerdas, ini yang dicari. Ini yang dicari. Kenapa kita sedikit? Memang sedikit, kita tidak ada Allah. Betapa banyak umat di sini. 600 kakak kali 3 aja 1.800 orang. Berapa orang lah? Karena orang-orang yang diridhoi, yang dicintai, yang dikehendaki oleh Allah itu tak ubah bagaikan bulu kerbau yang hitam, bulu kerbau yang putih di antara bulu yang hitam. Berapa lah bulu putih? Bisa dihitung. Bangunan-bangunan yang belum tentu engkau tinggali, semua itu akan menghalangimu untuk mencapai Allah. Kekayaanmu tinggalkan, dalam beribadah tinggalkan, anakmu tinggalkan, istrimu tinggalkan, suamimu tinggalkan.
hartamu tinggal semua. Dalam beribadah, awas ya, jangan salah tafsir. Nanti dibilang orang salah kaji kita. Di dalam beribadah harta dan anak tidakmu tinggalkan, jangan bawa. Jangan bawa. Tapi nak beribadah itu bawa. Beribadah jangan bawa. Ini mesti terbit dia kaji ini. Nak beribadah itu berarti sebelum ibadah, yuk ikut yuk, ngaji yuk, zikir yuk. Itu udah ada. Ada beribadah, mana bisa kita mengajak lagi? Karena kita sudah melakukan takbiratul ihram. Mana boleh? Mana boleh berkata-kata dalam sholat, selain daripada berkata sholat batal. Maka tak boleh tinggalkan dunia, tinggalkan akhirat. Tujuh Tuhan itu. Tinggalkan anak-anak istrimu, tinggalkan. Bisa membawa. Karena itu akan menjadi sangkutan hati. Tapi sebelum nak beribadah, itu aja, ayo. Zikir kepada Allah bersemayam di hati para arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Zikir itu menguasainya dan melupakan dirinya. Zikir itu akan menguasainya dan melupakan dirinya. Kau lupakan dirimu. Dalam berzikir itu jangan kau adakan dirimu. Bisa. Bukan sedang. Kita berzikir, kita masih mengenal diri. Belum. Berarti masih ada keakuanmu. Bukan sedar ya. Itu melatih zikir. Kau kan dalam dirimu belum. Menandakan kau belum sampai kehadiran Allah. Maka kita latih terus. Setiap saat kita latih. Semua itu akan menghalangimu untuk mencapai Allah. Zikir kepada Allah bersemayam di hati para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah. Kenali Tuhan. Kenapa tak kau kenali? Dulu kita dalam roh kita sudah kenal sama Allah. Kenapa dalam dunia ini kau tak mau mengenali Dia? Kau cari aja. Kau cari ahli. Masing-masing kita punya ahli. Kau usah berdebat kalau kita tidak ahli. Ahli kita dalam pertanian, bertanya kepada orang petani. Ada orang ahli dalam bidang listrik, bertanya kita kepada orang listrik. Jangan kau campur-campur. Orang yang ahli dalam bidang mantik, bertanya kau kepada bidang itu. Orang yang memang ahli di bidang nahwu, saraf, bayan, bertanya kepada itu. Tapi orang yang sudah ahli mengenal Allah, mencari. Karena belum tentu nahwu, saraf, bayan, mantik kalau bisa juga mengenal Allah. Belum tentu. Zikir itu menguasainya dan melupakan dirinya untuk mengingat dunia. Jika ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya surga akan menjadi tempat tinggalnya. Surga diberikan di dunia secara tunai. Bisa tidak surga dengan neraka itu? Jadi seringlah muhasabah. Dari mana aku datang ya Allah?
Apakah bertemunya emak dan ayahmu ada yang engkau? Apabila engkau berpikiran seperti itu, ada Allah. Bertemunya emak dan ayahmu melalui pernikahan yang sah menjadikan sebab adanya dirimu. Itulah wajib, mati, mani, makan. Lalu kita buka bab kajinya tentang wajib, mati, mani, makan. Yang mana diri sebenarnya diri yang ada pada yang takut? Diwajibkan, dimandikan, manikan. Kalau tidak usah bertasawuf, kalau itu buka kajinya. Tasawuf, ruh daripada inti ibadah. Jangan main-main. Fikih menunjukkan kejahiran, menunjukkan kesahan. Sahabat al-makruh mubah sunnahnya halal haramnya di situ fikih. Jangan tak berfikih. Apabila dia tak berfikih, berarti tidak betul. Syariat itu hukum. Yang menghukum itu Allah. Apabila kau tinggalkan syariat, berarti kau sudah meninggalkan hukum Allah. Tak bisa. Makanya kadang-kadang banyak orang bertoikoh itu meninggalkan fikih. Salah, itu tak betul. Itu tak betul. Betul. Soalan itu tahu, tak ada wudu, sah. Mana sah? Karena syarat sholat sahnya sholat itu adalah tergantung pada wudu. Betulnya wudu tadimu tergantung pada istinjamu. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Yang mana hilang bau, yang mana hilang rasa, yang mana hilang warna. Ketiga bisa ada lagi, maka ikhlaslah di situ. Maka suci pada zahir, baru sucikan batinmu. Mana sucikan batinmu? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri, lalu ia beriman dan menyebut nama Tuhannya, lalu ia sembahyang. Kita sembahyang dulu, tapi tak sucikan hati. Bagaimana kau nak meletakkan dalam takbir berkira itu, meletakkan postur takrif ta'alif? Gimana? Bagaimana terhimpunnya rukun qauli fi'li? Tak boleh begitu. Dia mesti dua jalan. Jalan zahir satu, jalan batin satu. Jalan syariat satu, jalan hakikat satu. Nak mendapatkan hakikat itu mesti bertoriko. Apa arti toriko itu berjalan? Apa yang berjalan? Bukan jasadmu. Jasadmu dulu kalau bisa jaga. Ruhmu. Jika ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya. Jika ini telah terpenuhi, yang mana terpenuhi tadi? Yang kalimat yang di atas. Jangan berangan-angan, yang belum engkau tentukan, yang belum kau temukan. Jangan sibuk dengan mencari sesuatu yang belum tentu kalian makan. Ada rezeki kita besok. Kalau memang besok tidak diatasikan oleh Allah kita rezeki, berarti Allah itu tidak bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Percuma dari Bismillahirrahmanirrahim. Aku berada dalam sangka hambaku. Engkau yang berbuat begitu. Besok aku lagi tak mau begitu. Orang begitu. Berarti kau adakan dirimu, kau adakan Allah. Jadi lupa kau bersembah Tuhanmu. Saya
jangan pula tersinggung Bapak Ibu. Saya membawa kalian untuk menyelamatkan, membantu menyelamatkan. Ini jalannya, ambil. Ambil. Inilah yang hakiki. Inilah yang sebenar-benar insannya. Jika ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya surga akan menjadi tempat tinggalnya. Surga diberikan di dunia secara tunai, dan surga pun dijanjikan kelak di alam akhirat. Berarti surga dunia Allah berikan kepada hamba-Nya, dan surga akhirat diberikan oleh Allah juga kepada hamba-Nya. Berarti dunia tidak dapat surga, akhirat tidak dapat surga. Karena dunia dengan surga tidak berpisah. Enggak baik-baik. Zaman inilah wanita. Dan sendiri. Di zaman Abraham dia wanita. Di zaman si Abu Jalani dia wanita. Dia zamannya. Wal asri di masa itu masa dia. Masa ini masa Nabi Muhammad, masa dia. Masa Nabi Isa, masa dia. Masa Nabi Musa, masa dia. Masa zaman Nabi Adam, masa dia. Wal asri demi masa. Di sini kadang-kadang tertutup pintu pemikiran umat. Dia tak paham. Pegang Quran itu baik-baik. Cerna baik-baik. Kita hanya dapat membaca, tapi mencerna kita harapkan. Cerna Quran. Qul huwallahu ahad. Qul hu. Katakan aku. Qul hu aku. Qul huwallahu. Katakan aku Allah. Itu maksud kalimat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakan aku Allah yang ahad. Allahus samad. Aku yang tak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Dan aku tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan aku. Tidak ada yang menyerupai aku. Coba pahamkan kalimat. Pendek memang Allah, tapi pengertiannya sangat luas. Surga di dunia adalah dengan merasa ridha atas ketetapan takdir dan dekat kepada Allah disertai munajat kepadanya, sehingga akan terbuka segala penghalang antara hamba dan Khalik-Nya. Sehingga pemilik hati seperti ini akan senantiasa bersama Allah di dalam kesendiriannya. Dan dia tidak akan merasa bimbang dan ragu dalam setiap langkah perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surga di dunia adalah dengan merasa ridha atas ketetapan takdir dan dekat kepada Allah disertai dengan munajat kepadanya, sehingga akan terbuka segala penghalang antara hamba dan Khalik. Hamba adalah Salik, Khalik adalah Tuhan. Berjalanlah Salik menuju sang Khalik. Bagaimana cara sang Khalik berjalan kepada sang Khalik? Yang berjalan adalah ruh menuju kepada Allah. Jasad tidak. Jasad kita tidak sampai kita kepada Allah. Ruh yang bisa jasad dan ruhnya sampai kehadiran Allah cuma satu. Sayyidina wa maulana Muhammad pada malam 27 ruh kita yang harus sampai kepada Allah. Ruh yang akan kembali kepada Allah. Betul kan niatnya? Mantapkan Allah. Jangan orang
Apabila engkau ragu, kau akan sampai kepada dikasih Allah besok kita makan. Besok malam dikasih Allah kita makan. Coba lihat perjalanan Imam Hambali sama Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Hambali ketika dia membawa anggur kepada Imam Syafi'i? Wahai Syafi'i, kata Imam Hambali, kau tengok ya, dengan akal dan ikhtiar dan usahaku, aku bisa membawa anggur. Kata Imam Hambali. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak berakal ikhtiar, tapi Allah sudah tentukan aku untuk makan anggur. Mana anggur itu? Kata Imam Hambali. Itu yang kau bawa itu kan untuk aku. Begitulah tasaknya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka adalah wali-wali Allah. Jangan dianggap mereka itu orang fikih saja, tidak. Mereka itu zahir dan batin, cuma diberikan oleh Allah untuk bersarafkan ilmu fikih. Karena kita sangat butuh ilmu fikih, karena fikih adalah menentukan sah, halal, haram, batal, makruh, mubah. Di situ penentuan. Itulah ilmu fikih, itulah ilmu syariat. Siapapun gurunya, siapapun warisnya, kalau dia bertentangan dengan fikih, tinggalkan. Itu pesan saya. Karena fikih adalah menentukan, menyampaikannya adalah tasawuf. Tak bisa lepas antara fikih sama dengan tasawuf. Tak bisa lepas antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Tak bisa bercerai ilmu zahir dan ilmu batin. Berbahagia selagi bisa hadir. Tak lama ya kita, bukan sampai 5 jam. Jam 8, 9, 10, 2 jam duduk kita bersama dengan Allah. Dalam satu hari, satu malam, 2 jam kita duduk bersama dengan Allah. Paham-pahamkan kalimat saya. Di mana Allah itu? Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tidak penyampaian. Barakallahu fiikum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu